Nah sekarang kayak ini aja khutbah ini ulun mohon maaf ini rekam nggak ada apa aja, rekam nggak ada apa, dan ulun bertanggung jawab atas apa yang ulun sampaikan. Sekali lagi ulun katakan ulun bertanggung jawab atas apa yang ulun sampaikan. Ketika kita naik ke atas mimbar dan kita khutbah, ya, maka kita katakan waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Kenapa kita sebut 4 saja? Pertanyaannya, al khulafa'ur rasyidun itu ada berapa? Hah? Rekam ini dan sekali lagi katakan aku bertanggung jawab atas apa yang aku sampaikan ini. Dan kita siap mendatangkan hujah apabila orang kada setuju dengan apa yang disampaikan. Silahkan kada setuju, tetapi kita siap datangkan dalil atas apa yang kita sampaikan. Al khulafa'ur rasyidun itu ada 5. Ini kamu jangan lupakan sejarah itu. Al khulafa'ur rasyidun itu ada 5. Siapa dia? Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang kelima Sayyidina Hasan bin Ali. Kenapa begitu? Itu harus tahu. Pertama dalilnya, ketika Nabi wafat, maka khalifah yang sah itu adalah Sayyidina Abu Bakar, ya. Sayyidina Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar. Itu disetujui oleh seluruh kaum muslimin. Itu khalifah yang sah. Meninggal Sayyidina Umar dibunuh, naik Sayyidina Utsman. Ya kan? Sayyidina Utsman dibunuh di rumah beliau ketika sedang membaca Al-Qur'an, naik Sayyidina, itu dibaiat oleh kaum muslimin. Berarti Sayyidina Ali khalifah yang sah. Begitu Sayyidina Ali terbunuh, lah, Sayyidina Ali terbunuh, sedangkan beliau adalah khalifah yang sah. Siapa selanjutnya yang dibaiat kaum muslimin? Jadi jangan bicara Sayyidina Muawiyah lah. Sayyidina Muawiyah memang dari zaman Sayyidina Ali, beliau sudah memproklamirkan bahwa beliau adalah khalifah. Tapi khalifah yang sah adalah Sayyidina Ali, ya Allah. Begitu Sayyidina Ali wafat, siapa yang dibaiat kaum muslimin? Sayyidina Hasan. Berapa tahun kepemimpinan Sayyidina Hasan? Sayyidina Hasan menjadi khalifah selama 6 bulan. Setelah 6 bulan itulah Nabi sudah pernah katakan, ujar Nabi, anakku ini, maksudnya cucuku, anakku ini, ujar Nabi, adalah orang yang akan mendamaikan 2 kubu besar dari kaum muslimin yang sedang bertikai. Lalu ketika Sayyidina Hasan menyerahkan di keluarga Nabi, beliau serahkan hak sebagai seorang khalifah kepada Muawiyah dengan syarat, dengan perjanjian tertentu, maka setelah itu berhenti konfrontasi, terhenti peperangan antara 2 kubu kaum muslimin. Nah setelah beliau serahkan, barulah Muawiyah yang menjadi khalifah. Paham sampai sini? Kalau orang mengatakan hanya sampai Ali, datangkan dalil. 1. Yang kedua, di dalam hadis Nabi katakan bahwa khilafah setelah Nabi akan berjalan selama 30 tahun. Setelah 30 tahun, tidak ada lagi khilafah, tetapi berlanjut dengan kerajaan. Sekalipun mereka menamakan diri sebagai khalifah, tetapi itu bukan khilafah ala sabilin nubuwah. Itu bukan khilafah yang sesuai dengan jalan Nabi. Khilafah yang sesuai zaman Nabi adalah sampai Sayyidina Hasan. Paham ini? Di mana dalilnya? Perhatikan, Nabi bersabda dalam hadis, ujar Nabi, kekhilafahan setelah aku akan berjalan selama 30 tahun, dan setelah itu akan digantikan oleh sistem kerajaan, sistem dinasti. Paham kan? Jadi berapa tahun? 30 tahun. Berapa tahun? Nabi wafat bulan apa? Nabi meninggal bulan apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal. Di tahun berapa Hijriah? Nabi begitu hijrah ke Madinah, di Madinah ada 10 tahun aja. Artinya Nabi meninggal bulan Rabiul Awal. Setelah benar Nabi katakan 30 tahun, ternyata setelah hampir 30 tahun, 29 tahun lebih, ternyata saat itu pemimpinnya Sayyidina Ali sudah. Mendekati genap 30 tahun, Sayyidina Ali dibunuh secara syahid. Kapan Sayyidina Ali itu dibunuh? Hah? Kebila Sayyidina Ali dibunuh? Sayyidina Ali dibunuh di bulan Ramadan. Pertanyaanku, kalau Sayyidina Ali terbunuh dan kita katakan itu berarti khalifah terakhir, berarti genaplah 30 tahun? Belum, masih kurang sekitar 6 bulan untuk mencapai masa Rabiul Awal. Di Ramadan Sayyidina terbunuh, lalu diangkat Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan memimpin lebih kurang sekitar 6 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal inilah beliau menyerahkan kepemimpinan itu kepada Muawiyah. Begitu beliau menyerahkan, genaplah masa itu benar-benar 30 tahun sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu mukjizat Nabi. Maka mulai hari ini ulun sedikit pun kada takut, dan begitu ulun sampaikan kepada yang lain ketika kita menyebutkan al-khulafa'ur rasyidun, wardallahu ma'anil arba'a, wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hasan wa an jami'i sahabati Rasulullah ajma'in. Untuk apa? Untuk memberitahukan orang ini sejarah yang sesungguhnya.
Ustaz, kenapa kepemimpinan Islam di zaman sahabat Nabi hanya 4 saja yang diakui sebagai Khulafaur Rasyidin? Ada tak Nabi menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Tak ada. Lalu dari mana datang cuma 4 itu? Kata Nabi, khilafatun nubuwah arba'una sana. Kepemimpinan kenabian 40 tahun. Nabi 10. Yang 30 ini ternyata setelah dihitung-hitung Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pas 30 tahun. Kebetulankah? Tidak. Maka itulah dasar. Nanti kalau ada orang ngomong, kenapa Khulafaur Rasyidin cuma 4? Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini dalilnya. Karena Nabi menyebut kekhalifahan kenabian 40 tahun, Nabi 10, yang 30 dibagi 4 habis. Ali meninggal habis pas tahun 40. Setelah itu baru masuk ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Meninggal Muawiyah digantikan oleh anaknya. Setelah itu barulah masuk Bani Abbasiyah. Kenapa ini tidak masuk? Karena yang 4 ini sejalan antara dunia dengan akhirat. Abu Bakar, dia sebagai pemimpin sholat, dia sebagai pemimpin agama, dia sebagai pemimpin negara. Umar juga begitu, Utsman juga begitu, Ali juga begitu. Tapi yang sesudah itu, mereka ahli dalam bidang politik tapi tidak ahli dalam bidang agama. Maka diangkatlah mufti untuk urusan agama. Kenapa yang disebut dengan Khulafa Rasyidin? Hanya 4 sahabat. Apa setelah Ali meninggal sudah tidak ada lagi dari kalangan sahabat yang masih hidup? Khulafa Rasyidin memang dibatasi oleh para ulama dengan 4 orang itu, karena memang Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadis yang lain, bahwasanya khairun qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Fase masa yang terbaik adalah fase di mana aku ada, ya, aku masih hidup, gitu kan, pada saat aku masih hidup. Dan kita tahu fase hidupnya Nabi SAW, gitu kan, berapa lama beliau hidup, ya, itu 63 tahun Nabi SAW, ya, bahwa 63 tahun beliau meninggal, dan abad itu kita tahu 100 tahun, gitu kan. Sementara Khulafaur Rasyidin berakhir itu di tahun 40 Hijriah. Ali radhiyallahu anhu itu meninggal di tahun 40 Hijriah. Berarti kalau kita tambah umur Nabi SAW 63 ditambah 40 tahun itu sudah 103 tahun. Makanya para ulama mengatakan masa Khulafaur Rasyidin yang dimaksud adalah masuk dalam hadis tadi qarn, abad yang terbaik, di abad di mana aku hidup, lahir sampai meninggal, kemudian diikuti dengan 4 orang setelahnya. Juga dari sisi lain secara histori, setelah Ali radhiyallahu anhu meninggal, tidak ada lagi dari mubasyirin bil jannah yang dijamin masuk surga yang menjadi khalifah. Karena waktu meninggalnya itu Ali radhiyallahu anhu, maka ada 3 khalifah yang sangat berdekatan waktunya waktu itu. Hasan, anak Ali radhiyallahu anhu, yang sempat dipilih oleh masyarakat Hijaz, Mekah dan Madinah, gitu kan, dan itu sempat menjadi khalifah kurang lebih 6 bulan. Kemudian datanglah Muawiyah dari negeri Syam, yang akhirnya Hasan radhiyallahu anhu bertanazul, arti tanazul ini memberikan, ya, khilafah kepada Muawiyah. Kemudian Muawiyah menjadi khalifah, ini terjadi. Kemudian setelah khalifah Muawiyah meninggal, Muawiyah adalah sahabat tapi bukan seorang yang dijamin masuk surga, gitu kan, karena di kalangan sahabat itu yang dianggap ulamanya adalah yang dapat jaminan surga dari Nabi SAW. Ditunjuk, dan itu cuma 10 orang kan di antara sahabat yang memang ditunjuk oleh Nabi SAW. Artinya langsung ditunjuk, ya, kamu terus, gitu, ya. Maka di sini dikatakan Muawiyah bukan termasuk 10 orang itu. Setelah Muawiyah meninggal, datang Abdullah bin Zubair, sempat menjadi khalifah beberapa waktu di Mekah, ya, dan sempat bersaing dengan anaknya Muawiyah, Yazid, dan terjadi tentu pertikaian yang cukup panjang. Kisah itu ada sejarah sendiri. Tapi yang jelas, kenapa Khulafaur Rasyidin? Karena tadi masa 100 tahun abad pertama yang dianggap terbaik dari zaman Nabi SAW. Siapa